akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kabarmu hari ini? Rosa harap kalian dalam kondisi sehat dan fit ya. Oke, katanya sekarang kalian makin sibuk ya? Karena sudah mulai sekolah dan sekarang sekolahnya harus online lagi. Wah, makin banyak tugas dan harus belajar cara-cara baru ya. Jadi, dalam perintah Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, di situ dikasih tahu sama Tuhan kalau kita sudah diberi 6 hari untuk beraktivitas. Nah, hari ketujuhnya kita harus beribadah pada Tuhan. Nah, Rosa mau mengingatkan kalian untuk tetap mendisiplinkan diri. Ibadah sekolah minggu walaupun online tetap diadakan hari Minggu. Ya, kalian tetap ikuti ibadah itu di hari Minggu. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami dapat ikut ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan pelajaran yang akan kami pelajari hari ini, berikan kami hikmat Tuhan, pengertian daripada-Mu agar kami memahami setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah lama ya kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas lagi di luar rumah. Sudah 5 bulan loh adik-adik. Hari ini Rosa mau ajak kalian piknik. Ya, mau ajak kalian refreshing, melihat yang indah-indah. Oke, tetap dengan protokol kesehatan, tidak dengan keluar rumah. Tetap duduk di situ ya. Perhatikan video berikut ini. Bagus sekali ya pemandangan bumi kita yang kita tinggali ini.
ada apa aja tadi? Ada gunung, ada lautan, ada sungai, ada juga burung, ada juga hewan-hewan yang tinggal di alam bebas. Waduh, dulu kalian waktu sering liburan, masih bisa liburan keluar, pasti juga diajak ke tempat yang pemandangannya indah seperti tadi kan? Nah, saat kita menyaksikan pemandangan yang bagus, yang indah, seperti dalam video tadi, mengingatkan kita bahwa hebat dan berkuasanya Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, tahu dari mana kalau Allah yang menciptakan? Tahu dari mana? Iya, dari Alkitab. Kisah penciptaan ditulis dalam kitab Kejadian. Sekarang ambil Alkitabmu dan buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Kita buka di paling depan. Oke? Sudah dapat semua? Oke, Nas, tolong bacakan buat kita ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jelas ya, di ayat pertama ditulis kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di ayat kedua berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini membuktikan kalau Allah sudah ada sebelum segala sesuatu tercipta. Kalian masih ingat urutan penciptaan? Mari kita refresh ingatan kita segarkan kembali. Hari pertama apa? Baca di Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Sudah? Sudah dapat? Silahkan Natali. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu jadi siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertamanya. Hari kedua, Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Silahkan Jason. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Sekarang hari ketiga, Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Tolong bacakan Jennifer. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Hari keempat, Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Tolong bacakan Clement. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda
yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Hari kelima, Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Silakan Jocelyn. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kelima. Hari keenam, Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Tolong Chesney bacakan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, hari terakhir, hari ke-7. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Tolong Tisel. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Setiap kali Allah selesai mencipta, ditulis dalam Alkitab, Allah melihat semuanya itu baik. Segala sesuatu yang Tuhan Allah ciptakan sungguh sempurna, detail dan penuh hikmat. Lihat, Allah menciptakan cakrawala sebelum menciptakan burung. Dia menciptakan laut sebelum binatang yang hidup di air. Dan juga menciptakan tumbuhan sebelum menciptakan binatang darat, binatang melata dan manusia. Menyiapkan makanan bagi mereka. Tuhan Allah juga menciptakan waktu. Ada pagi, ada petang, ada hari, ada tahun, dan juga musim. Semuanya ini menunjukkan Allah, Sang Pencipta, memegang kendali atas waktu dan sejarah. Tuhan Allah berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Dari segala yang diciptakannya, yang paling istimewa adalah manusia. Allah khusus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, apa artinya menurut gambar dan rupa Allah? Adik-adik, kita mudah ya melihat dua tangan kita ini, lihat jari-jarinya, lihat tangannya. Tapi bagaimana cara kita untuk melihat wajah kita? Kita memerlukan cermin. Nah, dengan cermin kita bisa melihat wajah kita. Cermin memantulkan apa yang ada di hadapannya, memantulkan gambar yang ada di hadapannya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya manusia memantulkan karakter Allah. Karakter apa yang Allah berikan kepada manusia? Karakter yang Tuhan berikan kepada manusia, karakter kasih, bijaksana, baik, setia, penuh sukacita, adil, sabar, dan murah hati. Nah, ada juga karakter yang hanya Allah saja yang punya. Apa itu? Karakternya yang maha hadir, maha kuasa, maha tahu, dan juga tidak terlihat. Tapi sayang, gambar Allah yang ada di dalam diri kita rusak karena dosa yang sudah kita perbuat. Dosa iri hati, dosa sombong, dosa berbohong, dan yang lainnya. Tapi adik-adik, Allah mulai memperbaiki gambarnya di dalam kita saat kita percaya kepada Kristus. Oleh karena itulah kita yang sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadikan Kristus sebagai juru selamat kita, harus menunjukkan karakter atau sifat yang dimiliki oleh Kristus. Sekarang kita buka lagi Alkitabnya ya. Buka Kejadian 2 ayat 18. Tolong bacakan ya Selin. Kejadian 2 pasal 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah menciptakan Hawa sebagai wanita pendamping Adam yang adalah seorang laki-laki. Ini maksudnya bahwa Allah menetapkan dalam pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Sepadan artinya setara atau sesuai. Jadi bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki tanggung jawab, peran, dan sifat yang berbeda. Allah menciptakan manusia lebih spesial dari ciptaannya yang lain karena manusia diciptakan tuh untuk memuliakan dan dekat dengannya dalam relasi atau hubungan yang istimewa dengan dia. Memuliakan yaitu dengan kita mempercayai dan mentaati setiap firman-Nya. Memiliki relasi yang istimewa dengan mengenal Allah dan hidup menyenangkan Allah. Semua itu dapat dilakukan saat kita mempercayai Kristus. Jadi, ingat ya, kita istimewa, dicipta sangat spesial oleh Allah. Allah memiliki misi khusus bagi kita masing-masing dalam rencana Tuhan yang besar bagi dunia ini. Mari hidup sesuai dengan karakter Kristus
yang penuh kasih, baik, bijaksana, adil, dan setia. Dan jangan lupa, manfaatkan setiap talenta yang kalian miliki untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah menciptakan kami sangat istimewa, sangat spesial. Tuhan, pakai hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong beri kami kekuatan, keberanian dalam kami menjalankan firman-Mu tersebut di kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga mohon campur tangan-Mu bagi pandemi COVID. Kiranya Tuhan yang campur tangan, pandemi ini dapat segera berakhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye, sampai